Bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH tahap 1 tahun 2022 dan bantuan sosial pangan yang saat ini dicairkan dalam bentuk tunai untuk periode bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2022 sudah disalurkan ke masing-masing keluarga penerima manfaat. Nah, kira-kira apakah nama Anda nanti akan cair atau masuk ke dalam daftar penerima bantuan PKH tahap 2 maupun bantuan sosial pangan atau BPNT di tahap berikutnya, atau ditambah lagi dengan bantuan ekstra atau bonus ekstra BPNT Rp200.000 yang rencana akan dicairkan sebelum bulan Ramadan. Nah, saat ini ada hal yang baru yang akan saya sampaikan, bahwasanya KPM sudah bisa mengeceknya apakah namanya ini sudah masuk dalam tanda-tanda penerima bantuan PKH tahap 2 maupun bantuan ekstra atau bonus ekstra BPNT Rp200.000 atau juga bantuan BPNT yang akan dicairkan di tahap berikutnya atau di periode bulan April, Mei sampai Juni. Nah, mau tahu caranya? Simak video ini sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkini terkait para keluarga penerima manfaat yang mungkin sedang menanti untuk pencairan PKH tahap 2. Kemudian ada kabar lagi untuk mendapatkan bonus ekstra BPNT 2 bulan yang rencana disalurkan sebelum Ramadan. Dan juga bantuan pangan non tunai atau sekarang itu tunai ya, dalam bentuknya BPNT tunai lah, atau bantuan sembako dalam bentuk tunai yang di tahap April atau Mei atau sampai dengan Juni. Nah, ini para KPM sudah bisa mengeceknya secara online melalui HP terkait tanda-tanda yang kemungkinan nanti akan cair atau namanya akan masuk dalam daftar penerima di tahap berikutnya. Nah, mau tahu caranya? Simak video ini sampai akhir, dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, selamat bagi para keluarga penerima manfaat yang sudah cair bantuannya atau sudah mendapatkan bantuan baik itu PKH maupun bantuan sembako tunai yang sebelumnya, di tahun sebelumnya itu adalah merupakan bantuan BPNT yang saat ini itu sudah kayaknya tidak tepat untuk dikatakan BPNT karena bentuknya secara tunai sekarang. Jadi kita sebut saja bantuan sembako tunai ya, bantuan sembako tunai, karena uang yang didapatkan dalam bentuk tunai itu masih harus tetap wajib dibelanjakan dalam bentuk sembako. Nah, untuk PKH tahap 1 tahun 2022 ini periode yang disalurkan itu Januari sampai Maret untuk tahap satunya. Nah, hari ini sudah memasuki hampir di akhir bulan Maret. Karena periodenya itu sampai Maret, jadi sampai saat ini memang tidak ada untuk termin berikutnya. Kemarin terakhir itu kalau nggak salah termin ke-7 ya. Jadi ya mungkin yang belum cair ya berdoa saja sih. Semoga masih ada harapan untuk termin berikutnya. Karena memang batas akhirnya itu periodenya itu sampai bulan Maret. Sampai akhir Maret lah untuk PKH tahap 1. Namun jika tidak cair bantuannya, berarti data KPM tersebut itu bermasalah di DTKS. Jadi
bagi KPM yang tidak cair bantuannya sampai saat ini, itu dipastikan data KPM tersebut itu bermasalah di DTKS. Entah itu sudah dikeluarkan dari DTKS karena beberapa alasan, atau mungkin datanya itu belum valid dengan Dukcapil, atau mungkin belum punya KTP, atau mungkin anak-anaknya yang seharusnya menjadi komponen dalam PKH, misal punya anak sekolah, tapi ternyata di DTKS anak-anaknya itu belum dimasukkan, belum diupdate di situ. Nah, itu yang menyebabkan datanya itu bermasalah di DTKS, sehingga mengakibatkan bantuannya itu pasti tidak akan cair. Nah, karena saat ini untuk KPM yang cair bantuannya itu semuanya mengacu pada kevalidan data KPM di DTKS. Nah, itu ya Sobat YouTube, jadi perlu dimengerti. Jadi dan DTKS pun itu dalam pengelolaannya, dalam manajemennya, itu sekarang yang bisa mengakses itu ya masing-masing operator desa atau kelurahan itu bisa. Kemudian pendamping PKH untuk mengakses DTKS dalam bentuk online SIG itu hanya bisa melakukan verifikasi kelayakan saja, layak atau tidak. Sedangkan untuk penambahan ART-nya itu para pendamping belum bisa, belum dikasih akses. Tidak seperti EPKH yang di tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu ya Sobat YouTube, perlu dimengerti ya. Dan untuk PKH tahap 2, kira-kira nanti siapa saja yang akan cair bantuannya, para KPM PKH, maupun juga bantuan sosial pangan tunai. Nah, ini kemarin juga yang tidak cair bantuannya, pasti datanya bermasalah di DTKS. Jadi itu ya, jadi sumbernya itu DTKS. Nah, jadi bagi para KPM PKH dan KPM BPNT maupun KPM yang mendapatkan program bantuan iuran Kartu Indonesia Sehat yang gratis dari pemerintah, saat ini sudah update di cek bansos.kemensos.go.id. Nah, bisa dicek ya, di cek bansos.kemensos.go.id. Ini untuk menjadi acuan tanda-tanda KPM yang datanya sudah valid dan tidak ada masalah di DTKS. Jadi silakan masukkan, pilih provinsi, pilih kabupaten atau kota, pilih kecamatan, pilih desa, kemudian masukkan nama penerima manfaat dan masukkan angka kodenya. Nah, kemudian dari situ nanti muncul nama Anda. Apakah ada di situ? Kalau nggak ada, ya berarti sudah dikeluarkan dari DTKS dan sulit untuk cair bantuannya. Harus diusulkan ulang nanti ya di DTKS. Kalau muncul namanya itu nanti ada di kolom selanjutnya adalah umur. Jadi pastikan itu merupakan nama Anda dan umurnya sesuai. Dan kemudian kalau untuk kolom selanjutnya itu ada PKH ya. PKH itu ada keterangannya itu sudah salur PT Pos atau bank. Kemudian untuk keterangannya itu adalah PKH tahap 1 2022. Nah, ini yang menjadi acuan bantuan Anda sudah cair di tahap 1 dan tahap 2-nya nanti ya kita doakan saja semoga sebelum lebaran ya cairnya. Di tahap 2 nanti ya sekitar bulan April, Mei dan Juni nanti mengacunya ya pada tahap 1. Kalau datanya tidak bermasalah di DTKS dan sudah cair di tahap 1, nah ini nanti kemungkinan ada peluang untuk cair di tahap 2. Jika masih layak dan tidak diverifikasi tidak layak. Nah, jadi jika di SIG atau DTKS itu masih layak, nah itu kemungkinan besar berpeluang masih cair di tahap 2. Namun jika ternyata sudah diverifikasi tidak layak, pastikan tahap 2-nya tidak akan cair bantuannya. Tidak layak itu ya mungkin karena kaya, sejahtera, sudah punya pekerjaan yang tidak diperlukan untuk mendapatkan bantuan seperti PNS, TNI, Polri, ya yang profesi yang menjanjikan lah. Kemudian meninggal, nah itu tahap 2-nya tidak bisa cair. Kalau sudah
verifikasi tidak layak di SIG-NG atau DDKS. Sama juga dengan BPNT yang sudah cair bantuannya itu, keterangannya itu sudah proses PT POS, kemudian di kolom keterangan itu periode Januari sampai Maret 2022. Nah, itu juga yang dijadikan acuan untuk mendapatkan bonus ekstra Rp200.000 kepada 18,8 juta KPM. Kemudian nanti yang juga dijadikan acuan untuk bantuan pangan BPNT tunai di tahap berikutnya antara bulan April, Mei, dan Juni. Jika masih layak, itu berpeluang besar mendapatkan bantuan itu lagi. Karena datanya yang cair di tahap 1 untuk PKH maupun BPNT untuk Januari-Maret itu ya yang sudah valid datanya di DTKS. Jadi berpeluang besar untuk cair di periode atau tahap berikutnya. Jadi itu ya Sobat YouTube, sudah paham dan sudah mengerti, silakan dicek di websitenya cekbansos.kemensos.go.id. Silakan dicek namanya sendiri-sendiri. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.